Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis dalam arba'un hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal. 40 hadis di mana satu hadis mencakup 5 hal. Kita baca hadis yang ketujuh bagi hari ini. Muallif hafizahullah ta'ala memberi judul hadis yang ketujuh ini dengan judul min sunanil fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Yang pertama al khitanu, khitan. Yang kedua wal istihdadu, mencukur rambut, kemaluan. Yang ketiga wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat wataqlimul azfar, memotong kuku. Yang kelima waqassus syaribi, yaitu mencukur kumis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Seperti biasa, beliau sebelum menjelaskan tentang makna hadis, menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Yang pertama tentang makna al-fitrah, tentang makna fitrah. Beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang makna dari kata al-fitrah. Yang pertama, Ibnul Kamal mengatakan bahwa fitrah adalah al-jibillah al-mutahayyi'ah liqabulid dini, yaitu satu perangai, satu sifat yang disiapkan untuk diterimanya satu ketaatan. Ini namanya al-fitrah. Wa qala ar-Raghib, Ar-Raghib mengatakan yang dimaksud dengan fitrah adalah ma rakaballahu fil insani min quwwatihi ala ma'rifatil iman. Apa yang Allah memang bentuk dalam tubuh manusia dari kekuatannya untuk pengetahuan keimanan. Sesuatu yang memang sudah Allah qadratkan pada manusia dan itu bisa digunakan untuk pengetahuan keimanan orang tersebut. Wa qala Asy-Syarif mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah al-khilqah allati jubila alaihi al-insan. Al-khilqah yakni satu bentuk fisik yang memang sudah ditetapkan ada pada manusia, sehingga ketika seseorang menyelisihi kodrat ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada fisik manusia, berarti itu akan menunjukkan kekurangannya. Ini tentang beberapa makna fitrah. Kemudian yang kedua, istilah dalam hadis yang disebutkan maknanya al-istihdad. Dari sunnah fitrah yang kedua tadi Nabi menyampaikan wal istihdadu huwa izalatu sya'ril anah,
yaitu menghilangkan rambut kemaluan, wa huwa alladhi haulal farj, dan rambut ini berada di sekitar kemaluan. Ini namanya al-istihdad. Dari kata-kata hadda yang artinya tajam, di mana pada zaman dahulu memang menggunakan semacam benda yang ditajamkan untuk mencukur rambut kemaluan. Adapun makna hadis beliau rinci pada keterangan sebagai berikut. Yang pertama, al khairu kulluhu fil Islam, bahwa kebaikan itu seluruhnya ada di dalam agama Islam. Fama min fadilatin illa amara biha, tidak ada satu keutamaan kecuali Islam memerintahkannya. Wa ma min radilatin illa naha anha, dan tidak ada satu kejelekan, satu perangai yang rendah jelek kecuali Islam melarangnya. Falam yu'na bi tathhiril batin minal ilhad wan nifaq wa kafatil ardal fahasba. Bukan hanya Islam ini memperhatikan bagaimana membersihkan batin dari membangkang durhaka terhadap perintah Allah, dari kemunafikan dan segala macam jenis akidah-akidah yang salah. Bal uniya binadhafatidz zahir, akan tetapi Islam juga memperhatikan kebersihan zahir. Bi adabin jamma, dengan adab-adab yang mencakup keseluruhannya. Tashmalu taharatal badan, mencakup kebersihan, kesucian badan. Wal malbas, pakaian. Wal ma'kal, tempat makan. Wal maskan, tempat tinggal. Wa kadat turuq, begitu juga jalan. Fa inna man yuzilu adaha, satu contoh, jalan saja diperintahkan oleh syariat kita untuk dibersihkan dari gangguan-gangguan yang ada di situ. Bahkan orang yang mau menyingkirkan gangguan dari jalan, ini termasuk bagian dari cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Ini disebutkan au, atau ini berarti perawinya ragu-ragu. Apakah beliau mendengar Nabi menyampaikan 60 atau 70? Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama, paling tinggi dari cabang keimanan itu yang jumlahnya 70 atau 60 tadi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabangnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika kita mendapati di jalan banyak dilalui oleh manusia, apalagi kaum muslimin di situ yang mayoritas, maka hendaknya kita menyingkirkannya agar orang yang melalui jalan tersebut tidak terganggu. Dan ini termasuk bagian atau cabang dari keimanan, walaupun yang paling rendah. Tetapi para ulama kemudian menganjurkan jika ingin mendapatkan sekaligus cabang iman yang tertinggi, di samping melaksanakan cabang dari iman yang paling rendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, maka di saat menyingkirkan gangguan dari jalan ini, supaya sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dua hal bisa diraih. Cabang tertinggi dengan ucapan dia kalimat la ilaha illallah, dan dia singkirkan gangguan juga dari jalan yang merupakan cabang iman yang terendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian dalam hadis tadi bahwa malu merupakan cabang dari keimanan. Fa'addar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imatatal adha min darajatil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menghitung bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk derajat keimanan. Maka faddinu huwal muqawwim wal musahhih. Maka yang namanya agama itu adalah agama yang sifat menegakkan dan membenarkan.
wa huwa as-siratul mustaqim, dan ia adalah jalan yang lurus, al-jami' lil ulumi wal ahkam, yang mencakup ilmu-ilmu dan hukum-hukum. Hatta qala Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas ini menyampaikan tentang bagaimana sempurnanya agama Islam ini, bagaimana lengkapnya syariat agama Islam ini yang bukan hanya mengatur bagaimana membersihkan batin, termasuk juga membersihkan yang zahir. Beliau menyampaikan, lau dha'ali iqalu ba'irin la wajadtuhu fi kitabillah. Seandainya tali ontaku itu hilang, maka aku niscaya mendapatinya berada di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Jadi hal-hal yang sifatnya kecil pun sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan secara global, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW, dan ketika hadis itu sahih, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Rasul maka lakukan, apa yang dilarang maka tinggalkan. Berarti ini mencakup keseluruhan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun sepertinya di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Fama taraka fadilatan fi ma'isyatin au ta'amulin illa bayyanaha wa amara biha. Maka Islam tidak meninggalkan satu keutamaan dalam kehidupan atau bermuamalah kecuali Islam telah menjelaskannya dan memerintahkannya. Wa naha amma yufsiduha wa yudaduha, dan Islam juga melarang dari apa yang merusak dan kebalikannya. Wa min dzalika ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Di antara sempurnanya aturan Islam adalah apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, yaitu al-fitratu khamsun. Bahwa fitrah itu ada 5. Wal muradu ma jabbalallahu al-khalqa alaihi. Dan yang dimaksud dengan fitrah 5 di sini adalah maksudnya apa yang Allah sudah tetapkan pada makhluknya, wa jabbala tiba'ahum, dan sesuai dengan karakternya. Wa hiya karaha fi jasadihi mimma huwa laysa min zinatihi. Dan itu kalau tidak dilakukan akan menjadikan jasadnya tidak indah lagi, tidak bagus lagi. Wakilah hiya sunnah, dan dikatakan pula fitrah di sini maknanya juga as-sunnah. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tadi fitrah itu ada 5, fadh-dhahir annaha laysat ala sabilil hasr. Maka zahirnya sebenarnya bukan hanya dibatasi 5 saja. Wa in kana lafdzul fitrah khamsun yufidul hasr. Walaupun bisa jadi ketika Nabi menyampaikan fitrah itu ada 5, seolah-olah memang hanya dibatasi 5, walakinnahu masrufun ilal mubalaghah. Akan tetapi ini disampaikan dalam rangka agar diperhatikan betul yang 5 ini. Fi ahammiyati hadhil khams, karena pentingnya 5 hal fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kadatil fitrah tanhasiru li jami'iha fiha, sehingga seolah-olah hanya terkumpul pada 5 fitrah ini. Karena di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dari Aisyah, asrun minal fitrah, ada 10 di antara bagian dari fitrah. Di antaranya disebutkan di sini yang 5 seperti qasus syarib, memotong kumis, kemudian i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot, as-siwak, yang ketiga siwak,
yang kelima istinsyak, memasukkan air ke hidung, tentu saja kemudian istinsar, mengeluarkannya. Kemudian yang kelima adalah qassul adfar, memotong kuku. Yang keenam ghuslul barajim, membasuh jari-jari, menyelai jari-jari. Yang ketujuh nabtul ibti, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan halqul anah, memotong rambut kemaluan, mencukur rambut kemaluan. Yang kesembilan, jenengan ngantuk soalnya, intiqasul ma, irit dalam penggunaan air. Dan yang ke-10 ini perawi ragu-ragu tapi disebutkan al-madmadah, yaitu berkumur. 10. Nah, yang 5, dan kata para ulama ini yang penting ada pada 5 ini, sehingga sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini mengatakan wa hadhil khisalu ammatuha innama hiya linnadhafah minad daron. Di dalam 5 fitrah ini, ya, keumumannya tujuannya adalah untuk kebersihan dari kotoran. Fa inna syarib, misalnya kumis ini, idza tala, jika lebat panjang, ya'laku bihi alwasakh, ini gampang ya kena kotoran, nyantol di situ, minat ta'am, dari makanan, wasyarab, ataupun minuman. Sehingga kalau kumisnya ini bahasa Jawa ini jelaprang gitu ya, terlalu tebal, ini kalau minum bisa nyantol sisa di situ, kalau makan juga begitu, kadang ono upone ya, nyantol di situ. Wa ghairi dzalik, begitu pula yang lainnya seperti alfam, mulut, idza taghayyara yunadzifuhu as-siwak, jika ya bau ini bau mulut berubah, ya, maka dibersihkan dengan as-siwak. Wal madmadha wal istinsyak yunadzifani alfam, begitu juga berkumur dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, ya, dan seterusnya. Sehingga intinya fitrah-fitrah yang Allah tetapkan dan disunahkan oleh Nabi SAW itu tujuannya kembali kepada manusia itu sendiri yang memang Allah ciptakan, tujuannya seperti itu. Sehingga ketika kalau itu tidak dilakukan, maka berarti mengurangi sisi-sisi keindahan manusia yang memang sudah Allah ciptakan. Di antara waktu membersihkannya disebutkan oleh Anas, wuqita lana fi qassi syarib, diberi tenggang waktu bagi kita maksimal dalam memotong kumis, merapikan kumis, wa taqlimil adfar, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut kemaluan. Ini alla natruka aksara min arba'ina laylah, maksimal tidak boleh kita lebih dari 40 malam. Tapi ini juga lama, 40 malam dan 40 hari. Nah, kumis ini kalau enggak dia potong selama itu ya bisa lebat. Fahadha ghayah ma yatruku sya'r wa dhufr al-ma'mur bi izalati fil hadis. Dan ini maksimal, tidak boleh seseorang meninggalkan untuk tidak memotong rambut-rambut tadi. Dan Rasul SAW juga bersabda, qala haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam. Sampai-sampai tentang masalah mandi, Nabi mengatakan wajib atas setiap muslim hendaknya dia mandi setiap 7 hari. Yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, ya maksimal aja sampai sak minggu gak adus blas. Paling enggak ya maksimal sak minggu baru adus pisan. Ini memang kondisi zaman dahulu ya, di mana air tidak seperti dari daerah yang banyak seperti kita sekarang ini. Kita aja mandi bisa jadi sehari 2 sampai 3 kali. Dan para sahabat dahulu juga ya seperti itu. Ada yang 2 hari 3 kali, sampai ada yang rambutnya acak-acakan sama Nabi disebut, kamu itu rambutmu mbok kamu sisir, jangan kayak setan, kata Nabi.
Fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Tidak ketika hari Jumat, ketika di situ ijtima, ya berkumpul dengan banyak kaum muslimin. Nah, yang pertama, wa awwalu hadhil khisal, hal yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Yang pertama al khitan, sunat. Wal khitanu wajibun 'alar rijal. Khitan ini wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka sebagian memang menghukuminya wajib, mayoritas sunnah muakkadah, yang melakukannya mukarramah, dimuliakan bagi perempuan. Adapun bagi laki-laki maka hukumnya wajib. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittiba'i millati Ibrahim, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti millah Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim, di mana syariat beliau pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khitanu min millatihi sallallahu alaihi wasallam, dan khitan ini juga termasuk bagian dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyampaikan bahwa ikhtatana Ibrahimu alaihi salam, Nabi Ibrahim dahulu melakukan khitan wa huwa ibnu samanina sanatan, sementara saat itu beliau pada usia samanin itu 80 tahun. Bil qadum, qadum itu maknanya ada 2 kata para ulama, di tempat yang namanya qadum, yang kedua maknanya satu alat, ya bahasa kita kapak, pecok, sunate biyen. Ya mungkin dari batu yang ditajamkan, ya, karena memang berbeda caranya. Tapi yang jelas khitan itu merupakan syariat awal yang menerima adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian karena kita wattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah syariat atau agama Nabi Ibrahim yang lurus, termasuk ada beberapa syariat yang tetap dilanjutkan oleh anak turun Nabi Ibrahim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti juga penyembelihan kurban. Itu bagian dari syariat beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makna dari al-khitan, khitan itu sendiri adalah menghilangkan kulfah, tutup yang ada pada ujung dari kemaluan laki-laki, sehingga ketika kulfah itu dihilangkan maka nampak, para ulama fikih mengatakan ra'su dzakarnya itu nampak, kepala dzakarnya itu nampak, hilang. Jadi harus hilang betul kulitnya itu secara sempurna sehingga nampak dari zakarnya laki-laki. Kami pernah mendapati di Ngadas. Ngadas itu kalau jenengan mau ke Bromo, beberapa ikhwan dulu pernah ke sana. Kalau dari jalur Malang itu sebelum masuk ke Padang Pasir, ke arah kanan itu ke mana itu? Ke arah Semeru sebelumnya apa itu? Desa apa? Itu ada desa namanya Ngadas. Di situ mayoritas Hindu dan Buddha. Tapi mereka sunat juga. Mereka melakukan khitan. Hindu, Buddha tapi sunat. Nah, di situ ada semacam, ada makam, ada pesarian. Orang sana menyebut makamnya Mbah Sedek. Ilat Jawa Sedek. Itu namanya katanya Abdullah Siddiq. Wong Jawa nyebut Sedek. Kan banyak nama-nama yang aslinya itu ya nama bagus ya. Tapi kemudian karena lidah Jawa nyeluk sakarpe. Abdurrahim. Abdurrahim dipanggil Drakim. Nanti Pak Drakim. Namanya Abdurrahim. Apalagi? Ya banyak ya, lidah Jawa pokoknya nyeluk sakarpe. Ismail dipanggil
Mangil. Oh, manggil-manggil. Enggak dipanggil Ismail ini. Itu orang sana menyebut Mbah Sedek. Itu namanya Abdullah Siddiq As-Samarqandi. Jadi dulu itu pelarian dari Mojopahit, melayune wadon sampai tekan Dukur kono dikejar sama Abdullah Siddiq As-Samarqandi yang sudah berdakwah mereka. Hindu Buddha mereka kalau nikah baca syahadat. Namanya syahadat penetep agomo. Jadi dukunnya sana mereka, kalau kita mudin, mereka dukun. Itu ketika mau nikah laki perempuan itu disahadatkan dulu. Bacanya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacanya gitu. Dan mereka khitan. Cuma khitannya mereka itu sekedar memotong kulit depan kemaluan laki-laki itu sedikit. Pokoknya yang penting ono sing hilang. Tujuannya apa kata mereka? Ngilangi kafire. Ngilangi kafire. Sakjane gitu maksudnya. Jadi Abdullah Siddiq dulu ini loh nek awakmu nek wis gak kafir supaya hilang kafirmu ya kudu sunat. Jadi mereka masih mengenal khitan dengan tujuan ngilangi kafire. Fa diucapkan apa? P. Kafir tadi kafir. Dan mereka kalau meninggal mati enggak dibakar. Dimandikan dan dikafani. Saya sendiri pernah menyaksikan itu. Dan ikut sampai ke pemakaman. Cuma mereka tidak mau pemakaman itu menghadap ke Semeru, tidak boleh. Jadi kalau sebelum dimasukkan ke liang lahat itu diputer 7 kali. Jenazahnya ini, kerandanya diputer 7 kali, digoyang 3 kali. Diputer 3 kali, kemudian digoyang-goyang ini sebanyak 3 kali. Itu pernah ada yang Muslim meninggal, cuman keluarganya masih Hindu Buddha, lalu kemudian Pak Lurahnya Muslim juga, minoritas tapi Pak Lurahnya Muslim, perangkatnya juga banyak yang Muslim. Itu akhirnya, wis ini diatur apa Islam aja, wong ya wis tahu maca syahadat. Akhirnya yang lainnya ngalah, oh ya wis gak apa-apa. Tidak ada pembakaran mayat walaupun mereka Hindu Buddha di sana, Hindu. Dimandikan, dikafani. Mereka kalau ngangkat dandang apa namanya adang, anak nasi itu ngangkat sambil membaca semelah. Kira-kira apa semelah? Bismillah. Maca semelah. Dan saya tanya langsung yang ada perempuan tuh, napa niku maksude semelah, Mbah? Oh iki ngono donga nak. Nek kate ngangkat dandang kate apa iku maca iki semelah ya teko wong-wong biyen. Oh, bismillah iki itu semelah. Bismillah. Jadi mereka sudah mengenal dakwahnya yang namanya Mbah Sedek tadi itu. Mereka mengucapkan alhamdulillah itu biasa, Pak. Orang ini alhamdulillah itu biasa. Orang teman saya itu waktu dengan saya sana itu kalau jenengan mertamu itu ndak dibawa ke ruang tamu, tidak akan masuk langsung ke dapur, di situ nyalakan api areng atau kayu, dimasakno jenengan mangke disiapi sego wis mbok saono tiba ada seorang yang ngasih tahu besok ada kerja bakti namanya Mas Mistam meni kerja bakti ya iya insya Allah ngono lho oh iya insya Allah tak takoni Muslim ta Mas gak Hindu iku lho Hindu ya insya Allah gitu. Nah akhirnya mereka lambat laun ketika dakwah masuk ke sana ngerti syahadat itu Islam. Yang mereka lakukan sebelum nikah itu ternyata ya untuk masuk Islam. Sunat juga bagian dari syariat Islam. Cuma gini gak sempurna sunatnya. Pokoknya yang penting dipotong ngilangin apa nih mau kapire mau. Makanya ketika ada sekitar berapa 12 atau 15 yang beberapa waktu lalu masuk Islam itu mereka pingin sunat menyempurnakan karena masih ada kulufnya itu, masih ada kulitnya yang menutupi itu.
Akhirnya kami jadwalkan sunat massal, awal ada cara pakai pakai listrik itu, laser itu ya Pak, diiris itu loh. Awal itu. Ya wis ana sing duwe anak bareng. Wis digede. Mas kula kepengin sunat malih kali kanca-kanca. Lho, napa? Nggih pun monggo dijadwal. Mak sayangnya dokter telepon, "Mas mau ya dikongkon nyukur dhisik." Oh nggih, dereng sanjang wonten kula. Jadi unik, Hindu mereka di sana, Buddha mereka di sana. Nah kalau masuk Islam, mereka biasanya Ramadan seperti ini. Kalau masuk Islam, taraweh banyak orang mereka nyusup, nyusup karena banyak orang kan tidak kelihatan. Jadi campur dengan yang sudah masuk Islam, tapi mereka sebagian besar tahu. Ketika hampir di sana saya 1 bulan ya, itu diberitahu, "Mas, iku ana wong loro wong telu sing anyar." Oh iya ta. Nah, akhirnya setelah sholat taraweh kita ngobrol dan mereka masuk Islam. Jadi Ramadan seperti ini momennya banyak mereka gunakan untuk masuk Islam. Tapi butuh penguatan akidah, butuh penguatan yang lainnya di sana. Kenapa? Karena mereka masih lekat betul, kuat betul adatnya. Yang namanya karo itu nyembelih sapi atau kerbau itu kemudian dibawa ke pura atau tempat semacam danyangan menurut mereka. Jadi karo kan loro ya. Karo nih itu nyelameti seco sama setuhu. Dan itu muridnya Aji Soko. Tahu Aji Soko? Nggak tahu ya. Aji Soko itu yang membuat Hono Coroko. Ceritanya Hono Coroko, ono utusan kan gitu. Hono Coroko, terus ya apa? Data Sawolo, Podo Joyone. Arek loro iki muridnya Aji Soko, Seco dan Setu. Mogo Botongo. Sama-sama perang, sama-sama tarung, podo matine dadi batange. Mogo Botongo. Podo Joyone mogo bodongo. Akhirnya diselamati wong loro iki karo kan. Maka disebut selamatan karo orang sana. Ya ini ceritanya orang sana saya dapat. Ya, kembali kepada khitan ya. Jadi harus kelihatan ya zakarnya laki-laki tadi. Sehingga ini hikmahnya ya, kita tidak membahas dari sisi kesehatan, itu kan ditemukan di akhir-akhir saja. Dari sisi syariat jelas ketika seseorang itu bersih, maka tidak ada kulit yang menutupi zakarnya tadi, sehingga ketika dia istinja membersihkan kencingnya ini bisa sempurna, tuntas. Tidak ada yang tersisa di kulit kemaluannya tadi itu, ada yang terselip. Dari sisi kesehatan maka ya jelas orang-orang non muslim sekarang itu banyak yang melakukan khitan juga, tapi tujuannya hanya dari sisi kebersihan, kesehatan saja. Buya Hamka itu pernah ditanya seorang wanita waktu itu ngaji, banyak para pejabat ditanya, "Wahai Buya, apa sih tujuannya laki-laki itu kok dikhitan?" Enggak membahas, enggak disampaikan dalilnya enggak. Beliau kebetulan di meja beliau ada pisang. Ada pisang. Beliau enggak jawab, beliau ambil pisang, beliau kupas kulitnya, beliau makan. Sudah, paham Bu? Oh nggih, paham. Cerdas ibunya. Paham ya? Jangan kalau enggak paham nanti diangan-angan. Umur mengkhitan ini para ulama fikih membahas juga. Ya, di mazhab Hambali itu dianjurkan ya maksimal sebelum balik. Jangan sampai setelah balik. Ada hadis riwayat, cuman ini sebenarnya dhaif. Itu saat ketika akikah. Jadi di hari ke-7 itu diakikoi, diberi nama, dicukur gundul, kemudian dikhitan sekaligus. Cuma ini di mazhab Hambali makruh. Karena kata mereka ini masih terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau guru kami biasanya di ma'had itu putra-putranya itu 10 sampai 40 hari. Salah satu alasannya ya tidak banyak bergerak kalau kurang dari 10 hari sehingga cepat cepat waras. Jadi sunat masa kecil. Ya. Cuman kalau tidak mentolo ya biasanya nggak kuat ya.
Anak kecil kemudian pakai seperti sekarang ini harus dibersihkan dulu. Itu tuh anak nangis bisa sampai 10 sampai 15 menit. Ya. Digocei, ya. Tapi kalau calak itu enggak sampai 3 menit. Bahkan mungkin 2 menit sudah selesai. Calak, ya, bukan mantri atau dokter yang harus disuntik dulu, dibersihkan dulu. Tapi warasnya lebih cepat. Kalau calak lebih cepat prosesnya, tapi lebih lama sembuhnya. Termasuk anak saya yang Junaid itu saya praktekkan pakai calak. Kalau ini mantri, ya. Kalau ini apa namanya, perawat, ya. Itu yang nyunat saya dulu saya panggil. Jadi calak saya dulu saya panggil, namanya Aba Haji Fatah, ya, di Kesamben daerah Garu itu. Ternyata orangnya masih sehat juga, energik. Saya bilang, kula niki sing jenengan sunat riyen, Mbah. Loh, nggih ta? Nah, niki sakniki anak kula. Itu prosesnya cepat sekali. Ya. Wong saya dulu itu cuma ditanya kelas piro le, kelas 6. Sudah selesai, langsung diperban, sudah selesai. Wis mari. Loh, kok cepet men. Tapi yang 2 minggu kayak waras. Yang 3 minggu yang ya. Saya juga cepet sekali. Mungkin 2 menit selesai. Cuma itu tadi sembuhnya agak lama. Karena kan sekedar apa namanya diperban begitu aja. Ya, jenengan yakin ya calak kabeh iki. Nggih. Apa ana sing lahir langsung sunat ya? Karena ada bayi mesti sunat. Yang kedua, istighdad, ya, mencukur rambut kemaluan. Ini tadi 40 hari maksimal. Yang ketiga, natful ibti, mencabut. Natuf itu artinya mencabut. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mempraktekkan nyabut ini. Kenapa? Karena saya sakit kalau saya cabut. Bukan berarti saya tidak tahu hadisnya. Kalau hadisnya itu mencabut. Tapi saya potong, bukan saya cabut. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, soalnya ini tak cabut loro aku, gak kuat. Maka boleh, baik dicabut maupun dipotong, misalnya pakai apa namanya, dikerik, ya. Nah, itu boleh. Kalau bisa dicabut ya silahkan dicabut. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu, kak kelamben, ya. Dan yang keempat adalah taklimul adfar, memotong kuku. Wa yustahabbu taklimul adfar li'annahu minal fitrah li'anna bitarkihi yasiru fahishan. Karena yang ketika ditinggalkan ini ya menjadikan sesuatu yang tidak elok, kotor, dan ini seperti hayawan, seperti hewan buas, ya. Ada yang namanya orang kafir, ya, kukune dawa-dawa, ya, kiwa tengen. Ini ku ya apa nek mari BAB. Yang kelima, qasus syarib, memotong kumis, wa huwal akhdhu minhu hatta yabdua tarfas syafah wa huwa al-itar wa la yujizhu. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan makna dari qasus syarib ini adalah mengambilnya sampai nampak, ya, sisi dari bibir ini. Dan namanya qasu, kata beliau, ini tidak menghilangkan 100%, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi tidak menghilangkannya 100%, tapi dirapikan bahasa kita, ya. Dirapikan. Tapi ada yang berpendapat ya boleh-boleh saja, misalnya dikerik sampai entek, gitu. Namun mayoritas menyebutkan wala yujizhu, jadi tidak memangkasnya habis. Wa qasus syarib minal fitrah, dan memangkas atau memotong kumis ini bagian dari fitrah. Wa huwa sunnatun anir rasul, dan ini secara lisan dan dipraktikkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarki qassihi mukhalafatun lirrasul, ketika seseorang yang meninggalkan dari merapikan atau memotong kumis ini berarti menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi juga disebutkan oleh Imam Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna, barang siapa yang tidak mengambil atau tidak memotong dari bagian kumisnya, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Jadi sampai
tebal sekali, nek mangan melok mangan, ngombe melok ngombe. Nah, wa huwa mukhalafatun lil musyrikin. Memotong kumis ini termasuk bagian dari menyelisihi orang-orang musyrik. Li ibqaihim alaihi, di mana mereka membiarkan kumis mereka. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik, ahfus syawarib, tipiskan kumis, wa auful liha, dan biarkan jenggot tumbuh, ya. Tidak dibalik, ya. Jadi kumisnya yang sangat panjang, jelaprang, ya, tebal, sementara jenggotnya klimis. Wa yustahabu an yuhfiya syaribahu hatta yadharal jild, dan dianjurkan untuk menipiskan kumisnya sampai kulitnya kelihatan, kulit bibir ini nampak. Karena Ibnu Umar melakukannya, li'anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu makana yaf'alu dzalika, melaksanakannya, wa kana radhiyallahu anhu, dan beliau radhiyallahu anhuma aksar al-mutasyabbihina bir Rasul, orang yang paling banyak miripnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 fitrah yang utama ini, yaitu yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur rambut kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima memotong kumis. Ada 3 pelajaran dari hadis yang kita baca tadi yang disebutkan oleh muallif. Yang pertama, al-fitratu fitratani. Fitrah itu ada 2. Fitratun tata'allaqu bil qalbi, fitrah yang berhubungan dengan hati. Wa hiya ma'rifatullah, dan ini adalah bagaimana mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, cinta kepadanya. Wa isaruhu, yaitu lebih mengutamakan Allah, ala ma siwahu, di atas selainnya. Dan juga wa fitratun tata'allaqu bil badan, dan fitrah yang berhubungan dengan badan. Wa hiya hadhil khisalul madhkurah fil hadis, dan ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua, mimma yu'sifu lahu intimasun katsirun min hadhil khisal inda katsirun minan nas wa dhuhurun biwadiri taghyiri khalqillah. Termasuk di antara yang memprihatinkan kita sekarang ini, banyaknya manusia yang menyelisihi sunnah-sunnah fitrah ini, sehingga kalau ini dibiarkan akan berakibat pada adanya perubahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tasabbuh bi a'da'illahil kufar, menyerupai musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Yang ketiga, inayatul Islam binadhafatin batin, binadhafati batinil insan wa dhahirihi. Bagaimana Islam perhatian betul terhadap kebersihan baik batin manusia ataupun zahirnya. Islam agama yang syamil, agama yang menyeluruh, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, yang itu tujuannya untuk maslahat manusia itu sendiri, baik secara batin lebih-lebih dan juga secara zahir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah kepada kita untuk mengamalkan hal-hal yang menjadi fitrah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap sunnah beliau, di mana saat ini banyak dari sunnah sallallahu alaihi wasallam yang dimatikan oleh manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi